Nah, selanjutnya adalah mengenai pemilihan suatu media pembelajaran. Nah, kriteria dalam memilih media yang pertama ada kelayakan praktis. Ya, yang namanya praktis berarti kan gambarannya mudah digunakan. Kapan? Kapan saja. Nah, media harus ada kelayakan praktis. Selain mudah digunakan juga mudah diperoleh. Ya, atau kalau mungkin sulit memperolehnya, akan tapi lebih atau familiar untuk digunakan dalam pembelajaran atau familiar kepada siswa atau gurunya sendiri. Kemudian juga sarana dan prasarana di kelas atau di sekolah juga mendukung sehingga media bisa digunakan dalam pembelajaran karena praktis. Kemudian yang kedua yaitu kelayakan teknis. Teknis adalah tata penggunaannya. Ya, kemudian di sini ada dua. Yang pertama adalah kualitas pesannya. Ya, dalam menggunakan media harus ada pesan yang ingin disampaikan. Tidak serta-merta menggunakan media untuk dilakukan dalam kelas supaya bervariasi, tidak, tapi harus ada pesan yang ingin disampaikan. Berupa apa pesannya? Pesannya adalah materi yang sedang dipelajari. Nah, sehingga penggunaan media tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kelayakan yang kedua adalah kualitas visualnya. Ya, visual di sini atau tampilannya harus mencerminkan kesederhanaan, kemudian ada penekanan-penekanan, kemudian ada kesatuan konsepnya. Nah, sehingga di sini nanti dalam penggunaannya nanti akan memudahkan siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kelayakan biaya. Nah, di situ saya gambarkan ada global. Global kalau dalam pabrikan, buat pabrikan itu kan nanti harganya lebih mahal. Nah, supaya terjangkau oleh siswa atau guru, nah bisa membuat dari bola sepak. Nah, dari bola sepak mungkin mencari yang warnanya biru, atau kalau nggak ada ya kita dicat seperti itu, kemudian ditempeli untuk benuanya atau pulaunya. Sehingga belajar global atau tentang dunia itu tetap bisa dilakukan, tapi dengan media yang sederhana atau sesuai dengan kemampuan biaya guru atau siswanya seperti itu. Nah, kalau ada media yang murah, kenapa harus memilih media mahal? Kalau efektifnya sama antara media yang buatan sendiri atau dari buatan pabrik seperti itu. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media yang pertama adalah kemampuan guru. Ya, kenapa kok kemampuan guru? Ya, karena guru harus memperhatikan keadaan sekolahnya. Kalau sekolahnya mampu menyediakan media, ya berarti guru tinggal meminjam di sekolah tadi. Akan tapi kalau di sekolah tidak mampu, berarti guru harus mengupayakannya sendiri. Entah itu membuat, entah itu membeli, entah meminta siswa untuk membuatnya sendiri. Nah, itu tergantung kemampuan dari gurunya. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana tadi. Kalau prasarana dan sarana tadi di sekolah sudah memenuhi, berarti guru tinggal meminjam atau saling kolaborasi. Misal kalau guru membutuhkan LCD dan punya LCD, kemudian sekolah tidak punya, berarti guru bisa membawa LCD. Kemudian sekolah menyediakan listriknya, sehingga ada hubungan yang positif seperti itu. Berarti sekolah tidak punya LCD, guru menyediakannya. Ya, ketersediaan sarana. Ya, jangan sampai nanti kalau di sekolahnya tidak ada colokan, kemudian guru membawa LCD, nah nanti mau diputar pakai apa? Nah, itu ya, berarti sarana dan prasarana harus tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah inovasi dari gurunya tadi. Ya, karena media adalah sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan guru, maka
perlu inovasi-inovasi dari gurunya tadi. Media yang dibuat ya sesuai dengan kemampuan guru, semakin berinovasi maka akan dapat mengakibatkan siswanya lebih termotivasi dalam belajar. Karena inovasinya mungkin unik, maka siswanya lebih tertarik dalam belajar. Nah, tadi dalam media yang dalam penggunaan dan desainnya tadi, nah itu harus disesuaikan sehingga nanti kriteria aksesibilitasnya atau ketersediaannya atau cara penggunaannya atau cara menjangkaunya nanti lebih mudah. Karena desainnya sederhana, kemudian penggunaannya juga sederhana, tidak rumit, maka nanti dalam mengaksesnya itu akan lebih mudah. Sehingga suatu media atau kriteria suatu media itu yang utama harus efisien, kemudian efektif, dan yang ketiga adalah aksesnya. Nah, semuanya termasuk atau terkandung dalam suatu media. Seperti itu. Efisien di sini adalah bisa menuju ke tujuan pembelajarannya yang sudah direncanakan oleh guru, kemudian efektif digunakan dalam kelas, kemudian aksesnya juga mudah dalam menyediakan dan menggunakan. Nah, apakah ada media-media yang ketiganya ini ada? Ya, pastinya cukup sulit ya. Tapi walaupun sulit, ya ada ayat inna ma'al usri yusra. Ya, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Walaupun dalam menyediakan media tadi kok mengalami kesulitan, insya Allah nanti ada kemudahan setelah menggunakan media. Apa kemudahannya? Ya, kemungkinan besar nanti adalah siswanya akan lebih memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu adalah kemudahan yang tujuan guru, kemudahan yang paling berharga karena siswa bisa memahami materi yang sedang kita pelajari. Seperti itu. Sehingga jangan berhenti untuk berkarya. Nah, setelah media sudah selesai kita buat tadi dan sudah siap untuk digunakan dalam kelas, nah, yang pertama adalah merumuskan tujuan belajarnya dulu. Tujuannya apa kita menggunakan media tadi? Nah, setelah merumuskan tujuannya tadi, kemudian guru mempersiapkan segala sesuatunya, medianya, materinya, dan sebagainya. Kemudian setelah menyiapkan dari sisi guru, kemudian guru juga memperhatikan keadaan siswanya. Apakah siswanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran menggunakan media? Pastinya dengan tata cara penggunaan media yang mudah seperti itu. Ketika semuanya sudah siap, maka media tinggal disajikan di kelas dan juga dilakukan dalam pembelajaran. Digunakan sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh guru sebelumnya. Nah, setelah menggunakan media, guru melakukan evaluasi apakah media yang telah digunakan dalam kelas tadi sudah efektif, sudah efisien, sudah aksesnya mudah apa belum. Bagaimana yang perlu direvisi atau diperbaiki, nah, dilakukan oleh guru dalam langkah evaluasi ini, sehingga nanti di pertemuan berikutnya atau di materi berikutnya atau di tahun depan nanti tetap bisa menggunakan media yang sudah dipersiapkan. Nah, itu tadi materi mengenai pengembangan media pembelajaran. Selamat berkarya membuat media, tetap semangat. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.